Mana Cindy? Saya, Bu. Cindy Delia. Ya. Saya. Ya. Cindy Melisa. Ada. Saya, Bu. Nah, Ada hadir. Cindy-nya ada 3 ya. Iya. Ya. Debbie. Saya, Bu. Ya. Saya. Deswita, mana Deswita? Saya, Bu. Yang mana? Saya. Desi Karniawati. Desi, mana Desi? Halo? Mana Desi? Belum hadir? Belum hadir, Desi. Desi Nala. Saya, Bu. Oh ya. Devi Agustina tadi masuk duluan ya, Devi Agustina. Mana Devi Agustina? Kok menghilang? Tadi sudah masuk terus menghilang. Devina Damayanti. Devina Damayanti. Belum hadir. Devina Nadia. Saya, Bu. Devina Nadia mana? Saya. Oke. Dewi Sekar. Saya, Bu. Nah. Devita Ainaya. Mana? Saya, Bu. Oh ya, bawah ya. Dewi Nurmala. Dewi Nurmala belum hadir. Diva Anjar. Belum Saya, hadir. Bu. Oh, hadir. Ya. Diajeng Sukma. Diajeng Sukma. Belum hadir. Dianuri. Dianuri. Saya. Nah. Dinar Putri. Dinar Putri. Halo, mana Dinar Putri? Ya, di bawah. Dinda Aulia. Dinda. Ya. Dinda Aulia Sabrina. Yang mana? Dinda Aulia Sabrina, ayo raise hand. Kalau ada. Tidak ada. Dinda Dwi Meilani. Dinda Dwi Meilani. Cindy pakai kerudung apa itu Cindy? Dita Wulandari. Hadir, Bu. Diva Revalina. Hadir, Bu. Diva Triska. Diva Triska. Halo, mana Diva Triska? Tidak hadir. Eviana Cahya. Mana Eviana Cahya? Hadir. Ya. Eka Dia. Eka Dia. Halo, belum hadir. Eka Wanda. Oh ya, Eka Wanda. Hadir, Bu. Hadir. Eko Febri, mana ini cowoknya? Kok nggak kelihatan di sini? Jam 11, Pak. Eka Febri. Mana? Nggak hadir. Erika Armawati. Erika. Hadir, Bu. Hadir. Erika Putri. Hadir, Bu. Fania. Fania ya. Mana Fania? Hadir, Bu. Mana Resen? Mana Fania? Saya kok nggak kelihatan? Ya, Bu. Mana Fania? Para Rizka. Para Rizka mana? Oh, nggak ada ya Para Rizka. Saya nggak hadir. Fatma Hairunisa. Fatma. Hadir, Bu. Ya. Hadir. Fauziah Ramadhani. Hadir, Bu. Saya ulang, Bayu mana Bayu? Bayu mana? Nggak hadir. Berliana? Tidak hadir. Sela Ayu?
Hadir Bu, Bayu Bu. Mana? Kamu nggak ada kameranya, saya nggak lihat. Iya Bu, ini masih di jalan Bu. Stella Ayu, Masih di jalan Bu, Stella menuju Ayu. pulang. Oh, pembelajaran kok di jalan. Desi mana Desi Karnia? Nggak ada di Desi. Desi Agustina mana Devi Agustina? Tadi kan sudah hadir. Ya, saya nggak hadir. Devi Nirmala? Devi Nirmala mana? Bu, saya Devina Damayanti hadir, Bu. Nah, ya. Terus, nih, Diajeng mana Diajeng? Diajeng mana? Diajeng. Dinda Aulia? Dinda Aulia? Tidak hadir. Dinda Dwi Meilani? Tidak hadir. Diva Triska? Diva Triska mana? Dinda Aulia Sabrina barusan masuk. Eko mana Eko? Eko nggak hadir ya? Saya kok nggak ngelihat Eko di sini, ya sudah. Sarah Rizka. Yang nggak masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang tidak hadir pada hari ini. Mengapa kok Diajeng, saya... Bu, masuk. Siapa? Bayu hadir Bu. Mana? Bayu hadir mengapa Bu. saya harus presensi kalian? Karena kejadian tahun kemarin ada selama 1 tahun tidak mengikuti KBM. Jadi meskipun itu online, kamu wajib. Presensi juga wajib di Smart Class. Sudah presensi semua? Sudah. Sudah Bu. Apalagi kamu setelah itu mau magang. Magang kamu bekalnya belum cukup. Terutama yang praktek ya. Nanti diucapkan kalau kamu praktek, masuk, mungkin bergantian dengan kelas 12, kamu juga wajib hadir kalau orang tua mengizinkan. Ya. Ya, Bu. Tadi sudah membaca materi saya yang ada di YouTube. Ya. Halo. Sudah mempelajari materi saya tentang apa di YouTube tadi yang saya share? Belum, Bu. Jawab. Kok belum? Fungsi administrasi. Fungsi administrasi. Ada berapa fungsi administrasi? Tadi siapa yang menjawab? Saya, Bu Dewi Sekar. Nah, tolong dijelaskan. Ada berapa macam, Dewi? Ada 2 macam, Bu. Apa saja kalau 2 macam? Fungsi umum administrasi sama Ya. fungsi khusus administrasi. Yang umum apa saja, Dewi? Yang umum apa saja? Fungsi investasi, fungsi Ya. mencari dana, fungsi pembelanjaan, dan fungsi pembagian laba. Ada berapa? 4. Ya, tolong saya dijelaskan yang fungsi mencari laba. Dewi, ayo Dewi. Ini menambah nilai kalian loh ya. Kalau kamu menjawab pada saat Zoom, saya tambahin nilainya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Fungsi pembagian laba seperti mencari dana. Mencari dana. Mencari dananya kemana? Ke perusahaan yang mempunyai penghasilan besar. Selain itu bisa mencari dana di mana? Pinjaman kemana? Bank. Ya, bisa kan? Ya. Atau ke perusahaan lain juga bisa. Jadi di sini modal itu memang diperlukan untuk apa? Kegiatan pembelanjaan untuk apa? Kegiatan perusahaan. Untuk pribadi ya. Ya.
Kemudian satunya lagi ada fungsi khusus. Tolong saya dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Pinter tadi siapa? Diajeng ya? Dewi. Dewi Dewi Sekar. Sekar. Ya. Dewi Sekar, pinter. Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi khusus? Ayo, siapa tadi yang sudah membaca di YouTube saya? Saya membuatkan link itu semalam loh ya. Nggak tidur. Ayo, berharap kamu bisa memahami ini. Setelah itu baru ke KD2. Siapa yang bisa menjawab? Fungsi khusus administrasi. Fungsi khusus ada 3. Tolong dijelaskan siapa yang bisa. Saya, Bu. Siapa? Cindy Melita. Ya, silakan. Ya. Fungsi khusus ada 3. Yang pertama di instansi pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua ada di perusahaan. Yang ketiga ada di instansi sekolah. Mengapa sekolah kok perlu mengikuti fungsi dari administrasi keuangan? Karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meminimalisir penyalahgunaan anggaran, Bu. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran termasuk di dalamnya kalau ada korupsi itu bisa dihindari. Ya. Kalau fungsi khusus yang ada di perusahaan, siapa yang bisa menjelaskan? Halo? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan fungsi khusus yang ada di perusahaan? Ada apa saja fungsinya? Perencanaan, pengorganisasian, Perencanaan. dan pengendalian. Satu yang menjawab. Satu, ayo Rasda dulu yang menjawab. Siapa yang menjawab? Ya, Bulan. Ayo silakan Bulan. Mana di ini suaranya? Fania dulu. Ya. Siapa yang menjawab? Bulan jawab apa enggak? Enggak, Bu Fauzia tadi. Oh, mana Fauzia? Ayo. Ibu Staresen. Oh ya. Yang di perusahaan itu ada 4. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Kalau kepemimpinan itu yang bagaimana? Leading ya, itu yang bagaimana? Dalam fungsi administrasi keuangan. Fauzia. Seperti pemimpin perusahaan. Ya, bagaimana pemimpin seharusnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan? Mengatur keuangan. Selain mengatur, ya apa? Kan dia Memberi kebijakan. Ya? Memberi kebijakan. Memberikan kebijakan, ya. Kalau dalam perusahaan itu biasanya yang membuat perencanaan kan stafnya. Tetapi yang bertanggung jawab tetap siapa? Pemimpinan. Ya, oke. Satu lagi. Komponen dari fungsi keuangan apa saja? Komponen dari administrasi keuangan. Ada 7. Tolong saya disebutkan 3. Siapa yang bisa menjawab? Cepet-cepetan. Apa saja komponennya? Kamu sebutkan 3 saja, nggak usah 7. Halo? Ya, Bu Fania. Apa Fania? Oke, ayo Fania, apa saja? Yang pertama ada perencanaan keuangan. Yang kedua ada penganggaran keuangan. Ya. Lalu yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Tolong saya dijelaskan penganggaran keuangan. Apa yang dimaksud dengan penganggaran di sini? Penganggaran keuangan di sini yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Ya.
Apa tadi? Tania ya? Ya. Nah, tolong yang lain itu kalau sudah saya share di YouTube, silakan dipelajari ya. Ya, bentuk kalau kamu sudah melihat, saya ingin kamu menuliskan nama kamu di situ. Ya, kemarin itu hanya 21, padahal jumlahnya 37. Saya berusaha membuatkan video pembelajaran buat kalian ya, karena apa? Keterbatasan waktu. Kalau Zoom terus, nanti pulsa kalian bisa cepat habis. Ya, saya rasa untuk fungsi sudah ya. Silakan nanti chat kalau ada pertanyaan. Usahakan chatnya di Rubel, jangan di grup WhatsApp ya. Karena di Rubel itu yang dipantau oleh sekolah ya. Sekarang saya masuk pada dasar-dasar pengelolaan keuangan. Ya. Sudah sampai? Sudah. Sudah. Jadi setelah fungsi di KD 3.1 yang terakhir adalah materi dasar-dasar pengelolaan administrasi keuangan. Ya. Apa saja dasarnya di sini? Mengelola surat menyurat. Apa saja? Dasar pengelolaan administrasi keuangan diantaranya ada kegiatan apa saja di sini? Menerima, menyiapkan uang, serta menjalankan administrasinya. Ya. Kemudian menyiapkan bukti, baik itu bukti penerimaan, misalnya dapat pembayaran dari siapa, itu sudah ada buktinya. Kemudian kalau pengeluaran, misalnya membayar pajak, membayar piutang, itu juga harus ada buktinya. Kemudian menyusun laporan kas, nanti prakteknya di materi selanjutnya. Kemudian meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan keuangan. Banyak sekali ya tugasnya di sini. Kemudian menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur. Karena prosedur akuntansi keuangan itu sudah sudah ada ya dan berlaku universal ya. Kemudian menyimpan dan memelihara. Lah, kalau sudah dibuatkan administrasi laporannya itu harus ditata, dipelihara, maksudnya dimasukkan ke map, dilindungi dokumennya. Jadi setelah kamu buat kemudian digeletak istilahnya. Nggak boleh seperti itu ya. Karena apa? Suatu saat laporan itu penting diminta oleh pimpinan untuk mengambil apa? Kebijakan seperti yang ada di perusahaan ya. Seperti yang dilakukan oleh sekolah, itu semuanya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ya. Selain itu menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca. Ini nanti tugasnya ya. Paham ya? Dasarnya seperti ini ya. Paham. Ya. Ini beberapa catatan yang nanti digunakan oleh perusahaan dalam administrasi keuangan. Ada buku jurnal, ada buku besar, ada buku piutang, ada buku utang. Ya, jurnal itu ada 5 macam. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ya, ini masih pengantar ya, karena masih di bab 1. Nah, tadi bahwa seorang administrasi juga mencatat menerima administrasi dari pihak lain. Ya, ini adalah salah satu tugasnya. Nah, mengelola surat, termasuk administrasi kan ini. Bukti surat pesanan. Nah, kalau sudah menerima seperti ini harus dikelola, disampaikan kepada pimpinan. Bentar. Oh my God.
Oh my God. Ini tadi ya. Nih, tugas administrasi keuangan perusahaan salah satunya mengelola surat, menyurat. Ya, ini adalah surat apa? Kelihatan kalian? Surat Pesanan barang. Surat pesanan ini nanti barang. tidak lanjuti. Siapa yang pesan? Itu kan jelas ya. PT apa yang pesan? PT Surya Kencana. Insan Mandiri. Yang pesan PT barang. Insan Mandiri. Ayo, yang pesan siapa barangnya? PT Surya PT Insan Kencana. Mandiri. Itu juga kepada siapa? Ditujukan PT Insan kepada Mandiri. Mandiri. apa saja yang dipesan. Nah, itu nanti yang Laptop. Laptop, merek compact, Asia, Samsung, Toshiba. ya itu yang nanti ditindaklanjuti oleh administrasi. Ya, apakah pesanannya segera dikirim atau bagaimana? Ya, karena barangnya ya misalnya dipending, dia harus memberi tahukan, oh ternyata barang kami masih belum ada. Mungkin yang pesan mau menunggu, kalau tidak berarti dia akan pesan ke tempat lain. Ya. Yang kedua, mencatat transaksi barang dan jasa. Dan jasa. Barang ya barang, ya. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, melakukan pencatatan, rekonsiliasi, dan penutupan transaksi. Oh, ini satunya yang ini intern ya. Oh, balik semua. Ada yang intern, ada yang ekstern. Kalau intern bukan ini, salah ini ya. Nanti silakan masuk lagi ya kalau ini. Nah. Contohnya yang ini. Ini apa contohnya? Laporan rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank. Siapa yang membuat ini? Siapa yang membuat? PT Bima. PT Bima, yaitu salah satu stafnya, ya. Iya. Kemudian ada bukti yang ekstern. Ini ada cek. Nanti, oh ceknya belum saya gambarkan di sini. Nah, cek nanti ada. Nah, yang keempat, melakukan pembayaran dan penagihan. Melakukan pembayaran tagihan berdasarkan perjanjian jual beli misalnya. Ya, misalnya pembelian barangnya secara kredit. Sehingga dia wajib membayar tagihan. Yang kedua yaitu melakukan pembayaran tagihan, termasuk apa pajak misalnya. Kalau ini penerimaan pajak bukti, nah ini pajak ya. Dibuat oleh siapa ini buktinya? Siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Danamon. Bang Danamon. Danamon, pinter. Ini ya salah satu contohnya melakukan pembayaran dan penagihan, termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kemudian melakukan penganggaran, membuat anggaran atau yang terkenal isinya budgeting. Ya, di sini ada perencanaan keuangan, menganalisis informasi keuangan, dan menganalisis biaya. Ini saya berikan contoh yang sederhana ya. Membuat anggaran dalam triwulan. Yang namanya triwulan itu ada berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Namanya triwulan. Ya. Dalam 1 tahun ada berapa triwulan? Ada berapa? 1 tahun ada 12 bulan. Ada 4. Ini triwulan pertama, ya. Nah, ini seorang administrasi bisa menganggarkan seperti ini. Ini contoh yang sederhana, ya. Untuk menghitung nanti ada di bab selanjutnya. Kamu hanya saya perkenalkan ini. Contoh-contohnya aja dulu, ya. Ini adalah melakukan penganggaran atau menyusun budget, ya. Atau istilahnya budgeting.
Kemudian yang tidak kalah yang penting yang kamu pahami di sini adalah prinsip dalam administrasi keuangan. Ada 7 prinsip, dimulai dari akuntabilitas, konsisten, kelangsungan hidup, standar akuntansi, transparansi, integritas, pengelolaan. Ya. Ya, kalian sudah punya bukunya ya? Buku acara keuangan ya. Silakan dipelajari ya. Bukunya silakan dipelajari, dipahami. Ya. Itu untuk prinsip sudah ada di sana. Silakan dipelajari. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini materi yang saya share tadi tentang dasar pengelolaan administrasi keuangan. Ada yang ditanyakan? Halo? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ya. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Kamu kan sudah punya bukunya. Ya. Tolong dijelaskan tentang integritas dalam prinsip administrasi keuangan. Integritas. Halo, siapa yang bisa menjelaskan prinsip integritas? Saya, Bu. Dewi. Apa namanya? Dewi lagi. Dewi Iya. Sekar. Yang lainnya ada Iya. apa enggak? Saya berikan kesempatan Bu. yang lain. Ya, silakan Dewi. Integritas memiliki makna bahwa setiap individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Harus memiliki integritas ya. Dewi tadi ya? Iya. Kemudian, Iya, 15. kalau prinsip pengelolaan yang bagaimana? Prinsip pengelolaan. Saya, Siapa yang mau Bu. menjelaskan? Siapa? Saya, Devina. Siapa? Devina Nadia Putri. Devina, ya. Gimana Nadia prinsip pengelolaan itu? Pengelolaan atau stewardship, perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana yang tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Jadi berdasarkan apa? Perencanaan yang sudah dibuat tadi kan, ya. Iya. Perencanaan biasanya dituangkan pada apa? Anggaran. Jadi kalau mau melakukan pencairan anggaran harus melihat rencananya tadi, penganggarannya. Jadi seperti itu ya dasarnya ya. Untuk tadinya silakan dipelajari mulai dari awal. Awal itu kan ruang lingkup sampai pada prinsip. Untuk contoh-contoh mungkin sudah saya berikan di modul saya yang pertama, ya. Dan saya minta kalian mengerjakan soal-soalnya yang ada di buku kalian, ya. Soal cukup langsung dikerjakan di bukunya, kemudian difoto di PDF, baru dikirim ke link saya nanti, ya. Itu tugasnya. Kemudian pertemuan minggu depan saya akan mengadakan ulangan KD 1. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Ya, gimana? Paham ya? Ya. Paham, Bu. Paham. Ya, kalau sudah paham, saya akhiri. Silahkan mengerjakan, silahkan belajar untuk persiapan ulangan minggu depan. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, nggak boleh main-main karena masih pandemi. Kalaupun harus keluar, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.